Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Yolanda dengan NPM 230510113. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara mengolah data pada rancangan acak lengkap pola faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita harus menyediakan suatu data. Nah, saya sudah menyediakan data yang saya ambil dari skripsi, yaitu peningkatan kualitas susu fermentasi dengan penambahan kacang hijau pada jenis susu yang berbeda. Oke, di tabel sebelah kanan ini sudah saya urutkan pada faktor A, faktor B, ulangan, dan hasil, agar memudahkan kita nanti untuk mengaplikasikannya pada aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilan pada aplikasinya. Ada dua tampilan. Yang pertama itu ada data view, dan yang kedua adalah variable view. Nah, untuk yang pertama kali kita akan menggunakan pada variable view. Untuk di kolom name, akan kita tulis faktor A, faktor A. Yang kolom kedua itu faktor B. Kolom ketiga itu ada ulangan. Kolom keempat itu ada hasil. Nah, selanjutnya untuk di desimal, di faktor A kita buat 0, di faktor B itu kita buat juga 0, di ulangan juga begitu, dan di hasil tetap 2 ya. Nah, untuk di label, pada skripsi yang saya ambil, di faktor A itu ada susu. Faktor kedua, itu ada kacang hijau. Dan di hasil itu kadar asam laktat persentasenya. Oke. Nah, untuk di kolom values, ini yang faktor A kita klik sampai muncul titik 3 seperti ini. Lalu kita klik sehingga tampilan seperti ini. Nah, di value kita buat 1. Di labelsnya itu kita buat susu skim. Maaf, susu segar. Kedua, ada susu skim. Kita add, lalu kita oke-kan. Nah, untuk di faktor B, itu value kita buat 0, kacang hijau 0, 0 0 maaf 0 persentasi. Kita add, lalu kacang hijau 25%. Ini kita salin saja. Sorry. Kacang hijau 25. Kita salin. Oke, lalu kita add 2, kacang hijau 50%. Lalu kita add yang ketiga itu ada kacang hijau 75%. Lalu kita add. Nah, kemudian klik OK. Untuk di ulangan juga begitu, kita klik. Karena di skripsi tadi ada 3 ulangan, jadi kita buat sampai 3 ulangan saja. Oke, kita add. Nah, ini sudah selesai untuk di variable view-nya. Lanjut, kita akan ke data view. Nah, data view ini sudah ada faktor A, faktor B, ulangan, dan hasil. Nah, untuk mengisi ini, kita akan menyalin dari data yang tadi setelah kita sediakan. Oke, kita kembali ke data yang tadi. Nah, ini langsung saja kita salin.
Oke, lalu kita tempel di data view. Nah, ini tinggal kita salin saja, tempel maksudnya. Oke, setelah selesai ini, kita akan menganalisisnya dengan cara klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Nah, untuk dependent variable ini, kita isi pada hasil, yaitu pada asam laktat. Untuk Vex factor ini, kita masukkan faktor A, kita klik tanda panah, faktor B juga demikian. Nah, lalu di model, kita klik custom, klik faktor A, maaf, kita ubah dulu interaction-nya menjadi main effect. Kita klik faktor A, tanda panah, faktor B juga demikian. Nah, karena ini pola faktorial, jadi kita harus mencari interaksi di antara faktor A dan faktor B. Ini kita klik shift, tanda panah bawah, main effect-nya ini kita ubah menjadi interaction, lalu kita klik tanda panah. Oke, lalu klik continue. Selanjutnya, first hop. First hop ini kita klik faktor A-nya, tanda panah, faktor B-nya juga. Untuk pemilihan ini kita pilih LSD, 2K, dan Duncan. Lalu klik continue. Nah, untuk di option juga klik overall, descriptive statistic, dan homogeneity test. Kita continue. Oke, setelah selesai, kita klik OK. Nah, ini akan muncul output data yang telah kita olah tadi. Nah, seperti ini tampilan outputnya. Nah, lalu kita akan menyimpan data ini dengan cara klik icon biru ini di di kiri pojok atas untuk menyimpannya. Kita klik di PC, local disk, dan saya telah menyediakan folder ya teman-teman, itu cuma 14 pet rancok. Kita klik. Nah, di sini saya akan membuat output F. Sofia Yolanda. Karena di sini sudah ada satu outputnya, makanya saya tambahkan dengan angka 2. Lalu kita save. Nah, itu sudah tersimpan ya teman-teman. Untuk mengubahnya jadi PDF, kita harus klik file, klik export, lalu kita klik ini all visible, pastikan portable document formatnya ini sudah PDF ya. Lalu kita browse. Nah, di sini kita buat sama seperti tadi, output RAL-F Sophia Yolanda. Karena ini sudah ada satu data saya RAL-F, jadi kita buat angka 2. Lalu kita save and klik OK. Nah, nanti data ini bakal tersimpan di folder yang tadi, cuma 14 rancok. Bisa kalian cek di file laptop kalian masing-masing. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS pada rancangan acak lengkap pola faktorial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.